Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya hari ini saya akan membahas tentang analisis regresi dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, setelah kita buka aplikasi SPSS akan muncul seperti di layar. Kemudian kita mengklik variable view. Kemudian kita memberikan nama pada variabel view ini. Nah, sesuai dengan nama variabel kita, di mana variabel yang pertama adalah kemampuan awal matematis, saya singkat dengan KAM. Yang kedua, kemampuan pemecahan masalah matematik, saya singkat dengan KPM. Kemudian desimalnya saya nolkan karena bilangannya adalah bilangan bulat. Kemudian kita klik data view. Setelah itu kita buka Excel-nya, kita copy kembali. Dan ini datanya sesuai dengan data yang kita ambil ketika melakukan penelitian atau analisis. Kemudian kita pastekan. Nah, untuk analisis regresi, langkah-langkahnya adalah klik analis, kemudian pilih regression, kemudian linear karena dua variabel. Kemudian di sini ada dependent dan independent, berarti variabel bebas dan variabel terikat. Nah, variabel bebas kita adalah KAM, maka kita letakkan di independent. Kemudian variabel terikat kita adalah KPM, karena sesuai dengan penelitian kita mau melihat apakah ada pengaruh KAM terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik. Kemudian kita klik OK. Akan muncul outputnya. Di sini kita lihat bahwasannya ada beberapa tabel. Di sini tabel yang pertama adalah ini merupakan nilai korelasinya. Nah, ini kita copy aja biar enak dijelaskan di Word. Kita pastekan. Nah, di sini diperoleh nilai korelasinya adalah 0,392, berarti ada pengaruh yang cukup lemah. Kemudian di sini ada R square, itu berarti faktor determinasi atau koefisien determinasi, koefisien 0,154 atau 15,4%. Artinya 15,4% kemampuan pemecahan masalah dipengaruhi oleh kemampuan awal matematik dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain. Selanjutnya tabel yang kedua, ini ANOVA. Kita lihat bahwasannya nilai F hitungnya adalah 5,084. Nah, kemudian kita membandingkan F tabel. Kemarin mungkin saya ada sedikit kesalahan dalam mencari F tabel dengan Excel. Nah, saya perbaiki. F tabel itu kalau pakai Excel kita buat sama dengan FINV buka kurung. Nah, perhatikan tulisan yang ada di layar laptop kalian.
Nah, kalau di sini tulisan punya saya adalah probability koma, berarti ketika di sini ada koma berarti di sini saya buat 0,05. Kenapa pakai 0,05? Karena taraf kesalahan yang dilakukan dalam penelitian ini sebesar 5%, berarti 0,05. Kemudian di sini koma. The freedom kemarin saya salah dalam menyebutkan the freedom pertama. The freedom pertama itu adalah DK sama dengan DF1 sama dengan K kurang 1. K kita adalah jumlah variabel terikat dan bebas kita. Variabel kita ada 1 bebas dan 1 terikat, berarti 2. Berarti 2 kurang 1 adalah 1. Kemudian the freedom kedua adalah jumlah responden kita dikurang 2. Kenapa? Karena kita ada 2 variabel, baik itu variabel terikat maupun bebas, berarti 28. Oke, kita enter, maka dapat 4,195. Nah, bagi yang mungkin di laptopnya kalau tulisan FINV-nya agak berbeda dari punya saya, misalnya di sini titik koma berarti dibuat 0,05 titik koma 1 titik koma 28, kemudian di enter. Oke, karena punya saya ini tidak sama, nanti ketika enter salah, jadi gitu caranya. Oke, maka dapat F tabel kita 4,195. Oke, kita masukkan F tabelnya 4,195. Nah, F hitung lebih besar dari F tabel, artinya H0-nya ditolak atau HA-nya diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan awal matematik dengan kemampuan pemecahan masalah matematik. Kemudian selain membandingkan antara F hitung dengan F tabel, kita juga bisa melihat signifikannya itu dari nilai signifikan yang ini. Sini nilainya 0,032. Berarti nilai signifikannya 0,032. Dia lebih kecil dari 0,05. Artinya jika dia lebih kecil dari 0,05 berarti HA-nya diterima dan H0 ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 berarti H0-nya diterima. Jadi H0 dan HA-nya itu tergantung dari yang kita buat. Oke. Selanjutnya tabel yang ketiga adalah koefisien. Koefisiennya nah di sini Y sama dengan nilai konstantanya adalah 50,33 dan nilai ditambah karena ini positif maka berarti 0,547x. Inilah persamaan regresi berdasarkan data yang saya peroleh. Demikian untuk penjelasan analisis regresi dengan SPSS. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.